Bara langsung lari ke arah dapur saat dengar suara Feby yang meneriakinya. "Ada apa, Bi?" tanya Bara panik. Dia menemukan Feby yang berdiri di depan kulkas yang pintunya udah kebuka. "Apaan ini?" Lagi-lagi Feby teriak. Wajah Bara langsung pias, pasti setelah ini Feby mengomelinya. Bayangkan saja di dalam kulkas itu udah full berisi minuman beralkohol bermacam merek. Meskipun Feby gak pernah nyoba, tapi dia tahu itu minuman beralkohol. "Hehe itu soda sayang," gugup Bara sambil menggaruk tengkuknya yang sama sekali gak gatal. Feby langsung menatapnya tajam. "Telepon semua teman-teman kamu suruh kesini, cepat," bentak Feby. Bara cepat-cepat merogoh ponselnya, dan mencari nama Kevin di sana. "Semua kesini, cepat," ucap Bara setelah sambungan terhubung. "Udah cepat," ujar Bara. Feby udah kembali jalan ke sofa dan duduk di sana dengan muka yang masih datar. "Itu, punya anak-anak Bi," Bara mencoba menjelaskan sambil duduk di samping Feby, tapi tak ada jawaban dari Feby. Tak lama terdengar suara rusuh dari luar, siapa lagi kalau bukan anggota Vagos, ternyata cuma anggota inti yang ikut ditambah Aldi dan Marvel. "Ada apa, Bos?" tanya Satria dengan santainya, dia belum menyadari aura kemarahan Feby. Feby ada di sini. Tadi Vero kayaknya mau antar Anya," sambung Marvel. Tak ada respon dari Feby membuat mereka saling pandang satu sama lain. "Duduk," suruh Feby dengan ketus. Mereka serempak duduk, sedangkan Feby langsung bangun dan bersedekap dada menatap mereka satu persatu dengan sorot mata tajam. "Siapa yang naruh minuman itu di kulkas?" tanya Feby dingin. Mereka saling pandang dan sama-sama nunjuk. Satria tak berani ngejawab, ternyata betina kalau marah nyeremin. "Beneran lo, Sat?" tanya Feby kali ini menatap Satria yang kelihatan bingung. "Iya, Bi, gue cuma naruh doang kok, itu pun disuruh Bang Marvel," Satria sambil nunjuk Marvel. Kali ini tatapan Feby beralih ke Marvel. "Gue juga disuruh, Bi, gue cuma yang bawain dari mobil Deon, terus gue suruh Satria yang naruhin di kulkas," jelas Marvel. "Jadi lo yang beli, Yon?" tanya Feby dingin. "Emang gue yang beli, tapi gue dikasih uang sama Kevin suruh beli itu," jawab Deon. Feby menghela nafas, dari tadi muter-muter doang. "Kevin, bisa jelasin?" tanya Feby pada Kevin. "Gue juga disuruh," jawab Kevin sambil nyengir. "Jadi yang bener siapa ini? Siapa yang nyuruh kalian?" kesal Feby. Mereka langsung nunjuk Bara yang sudah menunduk. "Oh, Pak Bos ternyata. Pantesan dari tadi diem," ucap Feby sinis. "Kalian semua, buang tuh minuman, gue gak mau lihat minuman haram itu lagi. Cepat," suruh Feby 18. Mereka spontan pada berdiri dan lari ke arah dapur. "Dan kamu ikut aku?" Feby langsung narik tangan Bara dan jalan menaiki tangga. Nyampe depan pintu sebuah kamar, Feby langsung nyuruh Bara masuk dan mengunci pintunya dari luar. "Ini hukuman buat kamu," ucap Feby. "Sayang bukain dong," rengek Bara dari dalam. Bodoh amat, Feby langsung berlalu pergi dan turun ke bawah. "Sat, jangan ada yang bukain pintu buat Bara. Awas kalian," pesan Feby sebelum pergi. "Siap, Beb." "Feb maksudnya," jawab Satria. Feby pun pulang dari markas. "Gila Bu Bos galak juga," ucap Deon sambil mendudukkan bokongnya di sofa. "Kasian Pak Bos di kamar dikunciin," sambung Dimas. "Udahlah jangan sampai ada yang ngebukain kalau gak mau dapat amukan Feby," ucap Kevin. Mereka hanya pada ngangguk. Malamnya di kamarnya Feby udah siap mau ke markas. Dia gak mungkin ninggalin Bara di kamar semalaman. Dia juga tahu pasti teman-teman Bara gak ada yang berani bukain pintu. "Bang Feby ke markas ya," pamit Feby saat mendapati Vero lagi nonton TV. "Bareng siapa?" tanya Vero. "Sendiri, ada janji sama Bara," jawab Feby. "Napa gak minta jemput Bara aja?" tanya Vero. "Bara lagi dihukum," ujar Feby. "Hukum, maksudnya?" Vero bingung. "Dahlah Bang Feby berangkat ya." "Dah." Feby langsung berlalu keluar dan mulai menaiki motor matiknya. Dia lebih memilih naik motor saja. Nyampe markas, Feby tak melihat motor anggota Vagos sama sekali, kecuali motor Bara. Feby pun memasuki markas setelah memarkirkan motornya. Dia mulai menaiki tangga menuju kamar di mana Bara berada sambil menenteng plastik berisi makanan yang dia beli tadi. Klek, pintu pun dibuka. Feby mendapati Bara sedang tidur di ranjang. Tiba-tiba ada rasa bersalah di hati Feby. Dia pun mulai nyamperin Bara dan duduk di tepi ranjang samping Bara. Bar bangun, Feby sambil mengguncang sedikit tubuh Bara. Bara perlahan membuka matanya, hanya dengan sedikit guncangan Bara sudah terbangun. Feby langsung tersenyum.
Ayo makan dulu, ucap Feby. Bara pun mulai duduk dari tidurnya dan menatap Feby dalam. Yang lain mana? Tanya Bara serak ala orang bangun tidur. Gak tahu, gak ada semua, jawab Feby. Tiba-tiba Bara langsung meluk Feby dan menciumi wajahnya dengan gemas. Bara udah kesal Feby. Aku kangen, jawab Bara. Iya tapi gak gini Ju, lagi-lagi omongan Feby terpotong karena Bara langsung mencium bibirnya.